Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bimar Surya Maulana dan saya adalah pendiri dari HBR Fokus. Pada video ini saya membahas tentang pretest kimia tahun 2019 dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di komen maupun DM saya pribadi ya. Dan saya di sini meminta dukungan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, dan komennya supaya saya bisa terus untuk maju dan juga semangat untuk membuat video-video pretest ataupun video-video TPB nantinya gitu. Semangat untuk pretest nantinya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal nomor 21 ya. Jadi di sini ditanya nih, konfigurasi elektron dari unsur K adalah berapa? Jadi teman-teman, di sini K itu teman-teman notice ada 39 dan 19. Di sini tuh apa gitu 39 dan 19. Jadi 39 itu mewakili ya massa dari unsur ya. Jadi yang di atas atau nilainya yang lebih besar itu mewakili massa unsur. Nah, yang di bawah itu mewakili nomor unsur. Ya, jadi nomor unsur itu pasti lebih kecil daripada massa unsur seperti itu ya. Nah, nomor unsur itu apa? Nomor unsur itu adalah jumlah dari elektron atau proton ya. Jadi jumlah elektron dan proton itu sama 19 ya dari atom kalium. Kalau misalnya yang atas itu massa unsur itu adalah jumlah antara neutron dan juga proton seperti itu. Nah, konfigurasi itu memakai yang namanya nomor atom. Jadi kenapa konfigurasi memakai nomor atom? Karena konfigurasi itu dia elektron kan di sini elektron. Nah, kita tahu B itu adalah jumlah elektron. Jadi konfigurasi itu selalu memakai yang bawah atau yang nomor unsur seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita tulis, nih saya tulis lagi aja. Kalau misalnya kita tulis nih, itu dia langsung teman-teman tulis K 19, nggak usah diabaikan aja yang 39 ini diabaikan, oke? Nah, udah tulis seperti ini, teman-teman lihat ada aturan Aufbau namanya, aturan Aufbau. Jadi S itu diisi 2, P itu diisi 6, D itu diisi 10 ya. Teman-teman lihat di sini. Nah, aturannya ini adalah kulit ya. Ini adalah kulit. N itu kulit, teman-teman. Jadi 1 di depan nih, 1 di depan, 2 di depan, 3 di depan, 2 di depan. Ini adalah kulit ya, mewakili dari kulit. Kalau S, P, D itu mewakili subkulit, teman-teman. S, subkulit S itu diisi oleh 2. Tadi udah saya jelaskan, P diisi 6 dan D diisi 10. Nah, aturannya di Aufbau itu dia harus urutnya. Misalnya 1S2, terus habis itu kita ngisinya 2S2, terus kita ngisinya 2P6, terus 3S2. Habis 3S2 kita ngisi 3P6 baru 4S2 seperti ini. Terus seperti ini ya. Gitu. Nah, teman-teman biasanya itu kejebak di sini. Misalnya ya, AB saya itu 3P6, itu teman-teman kejebak tulisnya 3/10 salah ya. Harus 3P6 terus 4S2 gitu. Jadi teman-teman harus ikut aturan Aufbau gini, oke? Habis 4S2 baru 3/10 seperti itu. Maka kalau misalnya kita ngikuti aturan Aufbau, kita jumlahkan semuanya ya. Jadi seperti ini, 1S2 ya, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6 dan 4S1. Nah, maksud dari apa namanya 261 ini apa? Jadi di sini 19 ya, itu adalah penjumlahan dari 261. Coba teman-teman jumlahin ya. 2 plus 2 itu 4, ditambah 6 itu 10, ditambah 2 12, tambah 6 18, tambah 1 19. Cocok 19. Maka yang terakhir itu adalah 4S1. Kita cari di sini 4S1 yang mana? Oh, 4S1 yang D, berarti jawabannya yang D, teman-teman. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 22. Pernyataan yang salah untuk unsur Se dan Br adalah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat jawabannya itu berkutat kepada ini. Kalau teman-teman notice afinitas, terus energi ionisasi, keelektronegatifan dan jari-jari. Nah, apa itu semua? Jari-jari itu adalah ketika misalnya jarak antara titik tengahnya atom, ya titik pusat atom, proton dan neutronnya, dan juga kulit terakhir dari elektron. Nih, misalnya ini jari-jari. Nah, ini jari-jari namanya teman-teman.
teman-teman. Seperti itu. Kalau afinitas itu mengukur seberapa kuat si atom itu untuk menarik sebuah elektron. Jadi contoh, misal di sini adalah atom F ya. Atom F itu terdiri dari 7 elektron. Elektron valensinya maksudnya terdiri dari 7 gitu. Di kulit 2. Jadi pada kulit 2 itu ada 7 elektron. Jadi dia itu cenderung untuk menarik satu elektron gitu. Satu elektron untuk mengisi F untuk menjadi gas ideal. Ya, ini adalah gas ideal ya, yang He, Ne, Ar gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat konfigurasinya itu si F itu adalah 1s2, 2s2, 2p5 teman-teman ya. 2p5. Kita membutuhkan dia itu supaya ngambil satu elektron, jadi 1s2, ini F, ini F min itu jadi 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Jadi dia semakin besar kemungkinan untuk dia itu menarik elektron, maka semakin besar afinitasnya. Kalau misalnya si NaLi itu kan dia pada kulit terakhirnya itu cuma satu teman-teman, misal K gini, ini cuma satu elektron valensinya. Jadi dia itu cenderung untuk melepas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di di tabel periodik itu ada aturan oktet dan duplet ya. Oktet. Jadi kalau oktet itu elektron valensinya harus 8. Ini kan 7, harus ditambah 1 jadi 8. Ini kan 1, teman. Ini kan 1. Nah, jadi kalau dia mau stabil itu harus ditambah 7. Nah, daripada ditambah 7 elektron di sini, mending dia ngelepas 1 gitu. Ngelepas 1 yang ini gitu. Paham nggak, teman-teman? Ya, seperti itu kasarannya. Kalau misalnya energi ionisasi adalah kecenderungan dia itu untuk melepas elektron. Semakin sulit dia untuk melepas elektron, maka semakin besar energi ionisasinya ya. Kalau misalnya dia keelektronegatifan itu adalah kecenderungan dia untuk menarik suatu atom. Contoh di sini adalah Cl ya, Cl dan juga Na ya. Misalnya saya di sini punya H di sini ya, A+ gitu. Nah, kalau kok A+ H aja, H yang memiliki 1 elektron. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman notice ya, Cl itu kan memiliki 7 elektron valensi, Na itu cuma 1. Nah, Cl ini lebih cenderung untuk menarik si H ini gitu. Lebih cenderung untuk menarik si H karena pada dasarnya Cl ini punya 7 elektron valensi. Jadi dia tuh lebih cenderung narik H-nya daripada si Na gitu. Maka dari itu Cl itu punya elektron negatif lebih besar daripada si Na gitu. Gitu sih teman-teman. Maka kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, teman-teman lihat nih, afinitas energi ionisasi dan elektronegatifan itu patternnya seperti ini. Atas gini. Jadi semakin kanan dia itu semakin dia itu besar afinitas energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Semakin dia ke atas itu semakin besar keelektronegatifan, afinitas dan energi ionisasinya, seperti itu, teman-teman ya. Jadinya di sini kalau misalnya teman-teman lihat kita pilihannya BR itu kelebihan 1 elektron pada kulit rollnya dibanding SE, ini benar. Kalau misalnya kita lihat di tabel periodik, BR itu di kanan dan dia itu lebih banyak ya, 35 dan 34 kan selisih 1. Berarti BR itu lebih banyak 1 elektron daripada SE. Maka ini benar. Kita cari yang salah ya. Afinitas elektron BR lebih rendah daripada SE. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat BR dan SE, itu kan yang kanan itu BR ya. BR itu harusnya punya afinitas yang lebih besar daripada SE. Tapi di sini dia bilang afinitas elektron BR itu lebih rendah. Berarti ini salah, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya harusnya yang B. Tapi kita analisis yang lain, jawaban lain, biar teman-teman lebih paham tentang materinya. SE memiliki energi ionisasi pertama yang lebih rendah daripada BR. Ini benar, teman-teman, karena kita lihat nih SE ya. SE itu kan berada di sebelah kiri. Berarti dia itu harusnya lebih rendah daripada BR. Ininya energi ionisasinya gitu. Jadi ini benar. Keelektronegatifan SE lebih kecil, ini benar. Seperti tadi, energi ionisasi. BR memiliki jari-jari atom lebih besar. Ini salah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, jari-jari itu patternnya gini, kebalik ya. Jari-jari doang yang kebalik. Jadi jari-jari itu patternnya kayak gini. Jadi semakin kiri dia semakin besar, semakin bawah dia semakin besar juga gitu. Maka jawabannya yang B. Oke. Lanjut nomor 23. Sebelum menjawab nomor 23, teman-teman harus hafal ya dari rumus mol. Mol itu adalah massa dibagi MR. MR itu adalah massa atom relatif gitu.
Itu nanti biasanya diketahui di apa namanya soal kayak gini, ml 158. Jadi kita terus dulu nih, bila 31,6 gram KMNO4 berarti masanya itu adalah 31,6 gram. Ingat teman-teman, kalau misalnya dalam kimia, mol itu adalah pakai satuan gram, bukan pakai satuan kilogram. Beda sama fisika ya. Fisika itu biasanya pakai kilogram karena satuan SI. Tapi kalau misalnya di sini, dia itu pakai mol. Mol itu adalah pakai gram gitu. Lanjut, MR-nya itu adalah 158. Nah, dihaluskan dengan larutan KCl menurut persamaan berikut. Maka massa gas klor dengan air sekian yang dihasilkan adalah berapa? Nah, jadi teman-teman di sini kita pakai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Ini saya tulis sini ya. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Nah, jadi misal saya contoh aja ngawur. Ini misalnya 2 mol. Berarti di sini ada 10 mol, di sini ada 8 mol, di sini ada 2 mol, 6 mol, 5 mol, 8 mol gitu teman-teman. Jadi di sini mol itu adalah perbandingan koefisien. Ini mol ya. Ini mol. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya saya punya satu contoh satu aja satu. Berarti di sini kalau misalnya 1 itu mewakili 2, berarti ini pakai perbandingan 10/2 dikali 1, maka hasilnya 5 gitu. Ini 5 mol KCl-nya gitu. Nah, kasarnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya menjawab soal ini tuh pakai perbandingan koefisien. Kita cari dulu KMNO4 ini molnya berapa. N KMNO4 ya. Sorry. Itu sama dengan ini massa per mr ya. Ini rumus mol ya. Massanya 31,6 per 158. Ini hasilnya berapa teman-teman ya? Ini kayak bagi 158. Ya 0,2 teman-teman ya, benar. Jadi ini 1/5 atau 0,2. Jadi di sini adalah 0,2 mol gitu. Kalau di sini 0,2 berarti kalau ini bisa ini adalah 1 mol. Sorry. Ini adalah 1 mol. Ini adalah 0,8 kayak gitu-gitu teman-teman ya. Berarti kalau misalnya di sini kita cari CL itu adalah koefisien 5, berarti ini adalah 0,5 mol CL. Oke, terus habis itu udah ketemu mol CL, kita tahu bahwa air CL itu 35,5. Berarti kita tulis dulu NCl2 itu sama dengan M per MR. Nah, MR dari CL ya, MR-nya dari CL itu adalah 2 kali 35,5. Loh, kenapa dikali 2? Karena di sini kita lihat CL doang itu 35,5, sedangkan di sini adalah CL2, ada 2 ya CL-nya gitu. Kita nggak ngalikan sama koefisien, bukan, tapi kita ngali dengan yang ada di dalamnya di sini ya, 2 gitu. Jadi kita kali 2, 35,5 kali 2 gitu. Berapa hasilnya teman-teman? Itu adalah 71, bener nggak? 71, ya bener. 35,5 kali 2, ya 71, oke benar. 71, maka kita di sini NCL-nya tadi adalah 0,5. Nah, di sini masanya nggak tahu, dibagi dengan MR-nya adalah 71, maka masanya adalah 0,5 kali 71 sama dengan 35,5 gram. Maka hasilnya adalah yang C, gitu. Oke, paham ya teman-teman? Next, 24. Sayang dapat diperoleh dengan tahapan mereduksi ZNS melalui 2 tahap reaksi berikut. Set ya. Pada pengulangan 8,75 kg ZNS didapatkan 3,28 kg Zn murni. Persen perolahan Zn adalah berapa? Oke, jadi di sini sama ya. Kita pakai perbandingan koefisien teman-teman ya. Jadi kita harus cari dulu mol dari ZNS ya. ZNS itu berapa? Ini adalah 8,75 kg ya per 87,5 MR-nya ya. Itu loh. Ini teman-teman, MR-nya sih ZNS. Nah, 87,5. Jadi massa 8,75 dibagi sama MR kita. Next, ini sama dengan 0,1 kilomol. Jadi kalau pakai kilogram tuh di sini ada kilomol gitu. Next, jadi di sini kita pakai perbandingan ZNO dan ZNS itu 1, di sini 1. Ini loh teman-teman. Aku langsung ya, nggak nulis semuanya reaksi sini, tapi aku nulis langsung ZNS sama ZNO gitu. Bisa kayak gitu kok. Ini 1, berarti kalau misalnya teman-teman di sini 0,1 kilomol, di sini 0,1 juga. Nah, berarti kalau misalnya di sini 0,1, berarti ZN-nya juga 0,1 gitu. Ya, teman-teman. Ya,
ZNO, di sini ZNO, terus sini 1 gitu. 1 koefisien 1, ini 1. Gitu. Langsung ya, saya pakai metode langsung. Jadi di sini Zn itu punya 0,1 kmol. Jadi NZN itu sama dengan massa Zn per mR. Kita ditanya ini persen perolehannya, berarti airnya tadi berapa? Airnya tadi 65,5 Zn per massa Zn. Kita cari massa Zn yang seharusnya didapatkan oleh reaksi ini ya. Molnya tadi 0,1 ya, berarti 65,5 kali 1 itu berarti MZn-nya itu adalah 6,55 kg. Sedangkan di sini dia tuh memperoleh hanya 3,28, berarti kita bandingin 3,28 ini persen ya, persenannya sama 3,28 dibagi 6,55 dikali 100%. Nah, berapa ini teman-teman? Wah, ini harus kalkulator lagi. 3,28 dibagi 6,55 ya dikali 100. Maka hasilnya adalah 50% ya. Jadi hasilnya ini nggak 50% tepat ya, tapi nggak apa-apa kita buletin ya, 50%. Jadi hasilnya adalah yang B. Next. Nah, di sini massa garam NaCl ya yang harus dilarutkan ke dalam 250 ml air dengan massa jenis sekian untuk menghasilkan larutan dengan titik segini adalah berapa. Jadi teman-teman, kita harus analisis semuanya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh nyari massa garam dengan diketahui titik didihnya itu kita pakai rumus delta TB sama dengan M kali KB kali I. Jadi kenaikan titik didih itu sama dengan molalitas dikali dengan KB dikali dengan faktor Van Hoff. Jadi ini bukan molaritas ya, ini molalitas ya, molalitas. Kalau molalitas itu rumusnya adalah N ya, mol ya dikali 1000 dibagi P. P itu adalah massa dari pelarut ya. Nah, di sini kita harus cari P-nya itu berapa? P-nya itu adalah ini 250 mili dikali dengan 1 ya. Kan ini 1 gram per mili. Jadi 1 milinya itu sama dengan 1 gram. Berarti 250 gram air ya. Pelarutnya kan air, teman-teman ya. Gitu. Jadi langsung kita tulis semuanya delta TB. Kalau misalnya teman-teman tahu titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius ya. Jadi kalau di sini ditulisnya 100,1 berarti di sini kita tulis 100,1 dikurangi dengan 100 titik didih air yang sebenarnya ya, sama dengan molalitas. Molalitas itu rumusnya tadi ini. Mol dikali dengan 1000 ya. Dikali dengan P. P-nya adalah 250. Oke. Dikali KB. KB-nya itu berapa? 0,5 dikali dengan I. I itu adalah faktor Van Hoff. Oh iya, saya belum menjelaskan tentang faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff itu adalah menilai seberapa terionisasinya suatu larutan. Jadi contoh misalnya di sini kan NaCl ya. Jadi NaCl kalau di ion itu jadi Na plus Cl min. Oke. Nah, jadi di sini N itu mewakili jumlah ionnya. Ini 1, koefisiennya ini 1 gitu. Ya, jadi Na di sini kan jumlah Na-nya itu 1, Cl-nya juga 1, maka ionnya juga 1 plus 1. Jadi ionnya N-nya itu sama dengan 2. N itu jumlah ion ya, teman-teman. Jumlah ion. N itu jumlah ion. Nah, kalau kayak lambang alfa gitu, itu adalah derajat ionisasi. Jadi kalau derajat ionisasi itu adalah mengukur ya sama kayak faktor Van Hoff, tapi derajat ionisasi itu bergantung dengan elektrolit kuat atau elektrolit seberapa elektrolit suatu larutan ya. Jadi contoh NaCl itu adalah larutan elektrolit kuat. Jadi NaCl itu derajat ionisasinya itu adalah 1. Jadi derajat ionisasi 1 itu kalau elektrolit kuat. Teman-teman bisa search sendiri elektrolit kuat itu apa aja, elektrolit lemah itu apa aja. Ini kalau elektrolitnya kalau misalnya dia antara 0 ataupun 1, ini elektrolit lemah ya. Lemah. Oke. Nah, kalau misalnya dia itu sama dengan 0, berarti ini non elektrolit. Jadi elektrolit itu adalah
seberapa bisa dia nganterin listrik teman-teman, kayak gitu kan. Elektro kan listrik ya, jadi kayak gitu kasarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung NaCl itu berapa faktor Van Hoff-nya, jadi I itu sama dengan 1 plus N-nya tadi 2 teman-teman, 1 plus 2 min 1 dikali dengan 1, maka hasilnya I-nya itu adalah sama dengan 2. Langsung tulis teman-teman di sini. Bentar, ini coba dihapus dulu. Ini adalah 2, oke. Maka ini adalah 0,1. N itu adalah massa per mR. Ini massa, mR-nya tadi berapa? 58,5. Ini kalau dikali dengan ini 4 ya. Dikali 0,5 dikali 2. Ini coret-coret ya. Maka hasilnya masanya itu adalah 0,1 dikali 58,5 dibagi dengan 4. Berapa sih ya teman-teman? 5,85 dibagi 4. Berarti adalah hasilnya 1,46 kurang lebih ya. Jadi hasilnya adalah yang B gitu. Oke, lanjut 26. Sebanyak 2 gram suatu protein dilarutkan dalam 0,1 liter air. Tekanan osmotik yang dimiliki larutan ini pada temperatur 27 derajat Celcius adalah 0,025 atm. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya ngerjain soal kimia itu kan dia itu banyak kan di soalnya. Nah teman-teman tulis dulu diketahuinya. Sebanyak 2 gram protein, masanya adalah 2 gram. Nah, dilarutkan dalam 0,1 liter air, 0,1 liter. Tadi soal tadi itu saya lupa nulis diketahuinya, jadi langsung ya. Sorry teman-teman ya. Tekanan osmotik yang dimiliki larutan pada temperatur itu adalah T. T itu adalah harus pakai Kelvin. Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273 ya. Jadi ini 27 ditambah 273 atau sama dengan 300 Kelvin. Oke. Nah, ini terus habis itu dengan tekanan pressure ya. Tekanan osmotiknya itu adalah 0,025 atm. Massa molar itu adalah mR ya. mR-nya itu berapa? Gitu. Oke, jadi di sini rumus dari tekanan osmotik sendiri itu adalah mRTI, dengan M itu adalah molaritas, R itu adalah tetapan 0,082 dan T itu adalah suhu, I itu adalah faktor Van Hoff ya. Karena protein I-nya itu sama dengan 1. Jadi faktor dia itu non elektrolit. Kalau ditulis I itu sama dengan 1 plus N min 1 plus N min 1 kali alfa kan. Alfanya di sini 0. Jadi tinggal 1 doang gitu teman-teman. Karena dia non elektrolit. Ingat kalau non elektrolit itu alfanya sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, jadi kita langsung tulis semuanya. Ini mu sama dengan mRTI ya. Nah, mu-nya tadi adalah 0,025 atm. Mu itu adalah tekanan osmotiknya. Molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume. Ya. Volume. Ini volume. Volumenya itu 0,1 dikali dengan R 0,082 ya, dikali dengan suhunya 300. Maka N molnya itu adalah 0,025 dikali 0,1 dibagi dengan 0,082 dikali dengan 300. Maka teman-teman, di sini molnya itu adalah 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4 ya kalau misalnya teman-teman hitung. 1 2 3 4. Oke, ya 10 pangkat mol ya. Nah, maka di sini N itu adalah M per MR kan. M per MR itu sama dengan 10 pangkat min 4 kan. Berarti kalau misalnya kita tulis MR-nya itu sama dengan massa dibagi 10 pangkat min 4. Massanya itu adalah berapa? 2 ya. 2 per 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya itu adalah 20.000 gitu. Maka hasilnya adalah yang C gitu teman-teman ya. Next, nomor 27. Sebuah balon udara yang diisi gas helium memiliki volume sebesar 3000 ya. Volume 1. Tulisnya di kanan aja biar enak. Volume 1. Volume 1-nya itu sama dengan 3000 liter. Dengan pressure sama dengan 1 atm ya. Ini volume kok volume. Temperatur satunya itu adalah 300 Kelvin, 27 plus 273. Balon naik ke angkasa yang tekanannya P2-nya, P1-nya itu tadi 1, berarti P2-nya 0,5 dengan temperatur 2-nya itu adalah min 23 derajat atau 250 Kelvin.
min 23 ditambah 273 gitu, jadi 250. Nah, jadi kita disuruh nyari berapakah volume balon 2. Maka ya langsung teman-teman masukin di sini. Nah, asal usul rumus ini itu kalau misalnya teman-teman paham dengan rumus kimia itu adalah PV sama dengan nRT, itu sebenarnya bisa dibalik ya teman-teman. Ini dengan nR-nya itu sama, berarti PV per T itu sama dengan nR. Ya, jadi mereka itu mol dan tetapannya itu sama gitu. Nah, jadi bisa dibandingkan seperti itu. Maka P1-nya itu adalah 1 dengan volume satunya itu adalah 30, T1-nya itu adalah 300 ya, dengan P2-nya itu adalah 0,5. 0,5 ini di sini ada 200, volume 2-nya itu nggak tahu, dengan temperatur 2-nya itu adalah 250. Berarti volume 2 volume 2 itu sama dengan 3000 per 300 itu kalau dicoret jadi 10. Maka ini 10 dikali dengan 250 diper dengan 0,5. Berarti ini sama dengan 2500 dikali 2, berarti sama dengan 5000. Maka hasilnya adalah yang C. Next, ini pakai teori Bronsted teori. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi baca soal dulu. Ion HCO3- dapat bersifat asam maupun basah. Reaksi yang menunjukkan sifat basah HCO3- adalah apa? Ya, yang mana pilihannya? Jadi di sini ini pakai teori Bronsted teori. Ini teman-teman bisa search sendiri di YouTube ya, Bronsted teori. Itu buat penjelasan lebih lengkapnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Bronsted teori, yang asam itu sebagai donor proton atau donor H+ ya. Kalau basah itu adalah akseptor proton atau H+ ya. Jadi di sini teman-teman lihat aja, di sini kan mintanya adalah basah, sifat basah dari HCO3-. Kita cari ya, dia di sini yang HCO3-nya itu sebagai dia akseptor proton ya. Nah, di sini HCO3- ya. Kalau yang A dulu, yang A, kita nulis yang A ya. HCO3- pada saat direaksikan itu jadi H2CO3. Jadi dia di sini jadi akseptor proton nih. Jadi H ini H2O, jadi H- plus H+ gitu. Nah, H+-nya di sini itu masuk ke sini. Jadi H2CO3 ya di sini. Maka benar hasilnya yang A gitu, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya yang B itu salah, karena kenapa? Karena dia di sini yang kanan itu dia hanya hilang. Jadinya HCO3-nya di sini itu jadi donor proton, jadi donor H+-nya. Jadi di sini itu dipecah jadi H+ ya. Terus habis itu dipecah lagi jadi CO3-. Nah, H+-nya itu didonorin ke si H2O, jadinya H3O+ gitu. Maka hasilnya adalah yang A, teman-teman. Oke. Terus lanjut nomor 29. Entalpi pembentukan standar delta HF untuk masing-masing spesies berikut adalah berapa? Jadi delta H itu rumusnya adalah sigma delta HF produk dikurangi dengan sigma delta HF reaktan. Ya, jadi produk dikurangi dengan reaktan. Langsung aja kita tulis ya. Jadi di sini pakai koefisien 2 kali NO2, oke. Ditambah dengan 2 kali H2O liquid ya. H2O liquid. Ini gas. Ini adalah gas. Oke, dikurangi. Jadi dikurangi teman-teman. Ini dikurangi dengan N2H4. N2H4 itu 1, koefisien N2H4 ini liquid ditambah dengan 3O2 ya. O2 gas. Maka 2NO2 itu yang gas yang ini 33,2. Jadi 2 kali 33,2 ditambah dengan 2 kali H2O. H2O yang liquid ya. Di sini ada liquid sama gas. Kita pilih yang liquid gitu, teman-teman. Min 285. Min 285,8 ya. Nah, ini dikurangi dengan N2H4-nya berapa? N2H4-nya itu adalah 50,6. Maka kita bisa simpulin ini 66,4, ini plus ini jadi min, teman-teman. Min berapa ya? Kalkulator 285,8 kali 2 ini jadi 571,6 dikurangi dengan 50,6, maka itu hasilnya adalah berapa? 66,4 dikurangi dengan 571,6 dikurangi dengan 50,6.
maka hasilnya adalah min 555,8 nih. Teman-teman lihat sendiri. Oke, benar ya. Maka hasilnya adalah yang Mudah bukan teman-teman? Lanjut, nomor 30. Karbon dan monoksida bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida. Menurut persamaan berikut, ya. Kalor pembentukan standar karbon monoksida adalah berapa gitu. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini, kita cari ya karbon monoksida itu yang reaksi berapa? Reaksi 1 atau reaksi 2 yang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada di reaksi yang kedua. Nah, jadi kalau misalnya kalor pembentukan itu yang jadi bentuknya itu di sebelah kanan. Jadi CO itu kita tulis di sebelah kanan. Jadi kita nanti akan berharap seperti ini, C plus O. Ini outputnya nanti yang kita berharap. Jadi 1 di sini, ini 1. Ini harus 1 ya, harus 1. Ini harus ada C dan O. Jadi pembentuknya itu adalah unsur, bukan senyawa. Bukan kayak di sini kayak misalnya CO2 di sini adalah C, gitu nggak boleh teman-teman ya. Jadi harus di sini tuh adalah C dan O ya, O2 lah ya, O2 gitu. Oke, lanjut. Jadi ingat harus unsur ya. Nah, kita langsung aja CO, 2CO. Kita tulis dulu semuanya ya, 2CO plus O2. Ini 2CO2. Oke. Maka kita balik ya teman-teman reaksinya, jadi 2CO2 jadinya 2CO plus O2. Oke. Nah, di sini kita lihat nih si reaksi yang pertama nih. Ada ini reaksi kedua nih, reaksi ketiga C plus O2, ini CO2. Oke. Nah, di sini untuk nyoret O2 di sebelah kanan biar ada CO doang ya. Jadi di sini berarti harus ada 2 ini. Ini harus nyoret CO2-nya juga. Nyoret CO2 itu berarti di sini harus 2 gitu teman-teman. Dikali 2 semuanya di sini. Maka di sini kita tulis dulu 2C plus 2 O2. Ini jadi 2CO2 ya. Maka kalau misalnya kita tambah ya, ini O2-nya dicoret, ini jadi 1 O2. Oke. Ini 2 CO2-nya coret. Nah, jadinya 2C plus di sini O2 jadinya adalah 2CO. Gini ya. Nah, untuk delta H-nya itu kita analisis ya, 2CO kayak gini, 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Nah, di sini reaksinya seperti ini. Terus kita balik ya teman-teman, kita balik 2CO2-nya di sebelah kiri. Berarti delta H-nya kita balik min 569, jadi delta H-nya itu plus. Di sini delta H-nya itu adalah jadi 569, jadi plus ya, karena kita balik. Terus ini delta H itu tadi kan kita dari reaksi yang pertama itu kita kali 2 semuanya, 2 dan 2. Maka kita harus kali 2 semuanya. Kali 2 berarti min 394 kali 2. Berarti sama dengan berapa teman-teman? 788. Bener nggak? Nah, benar. Berarti min 788. Berarti ini ditambah teman-teman. Ya, seperti kata saya tadi. Min 788. 788 dikurangi dengan 569, berarti ini jadi min 219. Nah, jadi di sini ini delta H untuk reaksi yang ini itu adalah min 219 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman notice ini kan masih 2, berarti harus dibagi 2 semuanya. Berarti maka C plus setengah O2 ini jadi CO. Ini maka delta H-nya itu jadi sama dengan min 109,5. Maka hasilnya adalah yang A. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi pertama, teman-teman analisis yang CO itu yang di reaksi berapa. Nah, yang CO maka dipindah ke kanan. Kayak gini. Dipindah ke kanan. Jadi 2CO2, 2CO, O2. Terus kita harus nyoret yang namanya senyawa ya selain CO. Maka senyawa selain CO ada 2CO2. Nah, 2CO2 cara nyoretnya itu adalah dengan ini
dengan pakai CO2-nya si reaksi pertama yang ini. Jadi kalau misalnya mereka itu berseberangan, reaksinya ini reaktan ini produk, itu bisa dicoret teman-teman di sini. Asal ini sama-sama 2, ini sama-sama 2 boleh coret. Tapi kalau misalnya ini 1 ya, ini 2, ini boleh coret, tapi ini sisa 1 gitu. Jadi dikurangi seperti itu. Kebetulan di sama 2 coret, ini 2O2-nya coret dengan yang sebelah kanan. Nah, jadi ini 2, ini kan tadi 2, ini 1, maka ini coret-coret, ini jadi 1 di sebelah kiri. Maka jadi 1O2 di sini. Ini tetap 2C, ini 2CO. Maka terus habis itu analisis 2, ini ada 2 CO-nya, maka kita harus butuhnya 1, maka dibagi 2 semuanya. Dibagi 2, ini 1/2, ini dibagi 2 jadi 1. Maka 1, ini 1 gitu. Maka ini juga delta H-nya dibagi 2 gitu, 1. Nah, habis itu masukin aja delta. Kalau dibalik itu dia jadi plus ya, maksudnya dari min jadi plus, kalau plus ya dari min. Kalau misalnya dia dibagi berarti dibagi, kalau dikali ya dikali gitu. Udah gitu doang. Next ya. Kalau bingung tanya di kolom komen aja teman-teman. Untuk reaksi berikut CaO2 reaksi bolak-balik CaO plus H2O dengan delta H sekian. Pernyataan yang benar adalah, nah teman-teman di sini udah saya catetin catatan penting ya. Nah, jadi ini teman-teman baca, nanti saya akan contohkan di soal. Jadi kalau misalnya dia plus delta H-nya, berarti yang di kanan reaksi yang produk ini dia itu adalah endoterm. Nah, jadi ini udah saya tuliskan ya. Kalau delta H-nya plus di produk itu endo, kalau min itu produknya exo gitu. Jadi di sini endoterm, di sini yang kiri itu adalah exo. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, langsung lanjut. Reaksi akan bergeser ke kanan jika jumlah mol H2O ditambah. Reaksi akan bergeser ke kanan jika reaksi akan bergeser ke kanan sini kalau misalnya jumlah mol H2O-nya ditambah. Kalau mol H2O-nya ditambah berarti otomatis konsentrasinya itu bertambah, teman-teman. Konsentrasi yang kanan itu bertambah, maka kalau konsentrasi bertambah itu geser ke lawan. Jadi lawannya H2O itu adalah CaOH2, maka akan seharusnya geser ke kiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ditambah konsentrasinya yang kanan, maka akan geser ke lawan CaO2 gitu. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut, kesetimbangan reaksi hanya bergantung pada tekanan gas H2O. Ini benar teman-teman, karena kenapa? Di sini kalian lihat pressure ya. Pressure itu hanya bergantung pada gas. Di sini yang gas itu nggak ada teman-teman, nggak ada. Hanya yang gas itu cuma H2O. Berarti kalau misalnya kita kesetimbangan reaksi di sini, kalau misalnya tekanan itu hanya bergantung sama H2O, maka ini benar. Ya. Kita analisis yang lain. Reaksi akan bergeser ke kanan jika volume total wadah reaksi diperkecil. Ini teman-teman lihat ya. Kalau misalnya volumenya diperkecil, maka geser ke koefisien yang kecil. Nah, geser ke koefisien ini koefisiennya 0. Ini bukan 1 ya teman-teman, karena di sini ada solid. Lihat nih teman-teman, volume itu dipengaruhi gas dan aqueous. Aqueous itu larutan ya. Jadi kalau misalnya di sini itu solid, ini bukan solid, ini solid. Nah, solid itu nggak dihitung, koefisiennya 0, di sini 0, ini 1 gitu. Di sini 1, di sini 0. Berarti dia itu harusnya kalau misalnya ditambah itu geser ke koefisien yang besar ya. Kalau volumenya diperkecil, maka harusnya reaksinya geser ke kiri seperti itu ya. Karena koefisiennya yang kiri itu 0 gitu. Harusnya ini salah ya, karena dia bilangnya geser ke kanan. Ini salah. Nah, kalau misalnya di sini yang D itu penambahan gas argon akan menggeser reaksi ke kiri. Gak ada argon di sini ya teman-teman. Jadi ini jelas salah. Ini jelas salah adanya CaO sama H2O gitu. Penurunan temperatur akan menggeser reaksi ke kanan ya. Ingat teman-teman, di sini ada saya catetin juga. Kalau misalnya T-nya itu mengalami penurunan, maka akan geser ke exo. Exo-nya itu adalah sebelah kiri, berarti harusnya geser sebelah kiri. Berarti ini salah gitu. Maka harusnya yang benar adalah yang B. Gitu, karena dia tekanan itu hanya bergantung kepada H2O, karena di sini yang gas itu cuma H2O. Seperti itu. Oke. Next. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. N2O4 bereaksi bolak-balik dengan 2NO2. Jika kesetimbangan pada gas suhu tertentu dan dalam keadaan setimbangan jumlah mol N2O4 sama dengan jumlah mol NO2, maka derajat disosiasi gas N2O4 adalah berapa? Jadi teman-teman di sini kalau misalnya keadaan setimbang itu pakai mol sisa ya, mol sisa. Apa itu mol sisa? Jadi kalau misalnya teman-teman nemu kayak gini, reaksi kayak gini
sorry. Reaksi kayak gini tuh teman-teman harus buat mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke. Jadi mula-mula, reaksi, sisa itu untuk mengukur reaksinya. Jadi kita kan nggak tahu nih mula-mulanya ini berapa mol, terus bereaksi berapa mol, terus yang berapa mol. Kita misalkan aja teman-teman, nggak usah repot-repot, di sini X. Jadi kalau misalnya produk di sini tuh belum terproduksi gitu ya, ini X. Terus di sini adalah min A, di sini A gitu kan, di sini 2A karena di sini tahu teman-teman ini 2, ini 1 gitu. Oke. Nah, terus ini X min A, di sini adalah 2A. Nah, di sini dia dibilang bahwa jika dalam keadaan setimbang nih jumlah mol N2O4 dan jumlah mol NO2 itu sama ya, sama. Maka kita bisa tuliskan X min A itu sama dengan 2A, maka X sama dengan 3A. Maka kalau misalnya kita analisis nih, berarti X di sini langsung kita bisa tulis 3A di sini kayak gitu. Oke. Maka di derajat disosiasi N2O4, nah kita tulis di sini derajat disosiasi rumusnya adalah N bereaksi per N mula-mula. Ya, N bereaksinya berapa? N bereaksinya itu adalah A. N mula-mulanya itu adalah 3A. Ya, maka hasilnya adalah ini coret-coret jadi sepertiga gitu. Paham? Maka hasilnya adalah yang B. Next. 53. Ya, suatu asam lemah dengan Ka sekian. Ya, kita tulis dulu Ka-nya. Ka itu sama dengan 10 pangkat 5. Kita tulis di sini aja ya, biar nggak kehalang sama rumusnya. Ka-nya 10 pangkat 5. Terus dilakukan bersama garam natriumnya dengan perbandingan itu 1:10. 1:10, oke. Nah, maka pH lautan diperoleh berapa? Nah, ini teman-teman, ini memakai rumus buffer asam ya. Buffer asam. Jadi rumus buffer asam itu adalah H+, ya, konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali dengan NaL asam lemah. Mol asam lemahnya dibagi dengan mol garamnya. Oke. Di sini mol asam dan mol garamnya itu 1/10. Langsung aja tulis 1/10 gitu. Nah, untuk valensinya pasti 1 karena NaCl ya. Misal contoh ya. Kalau misalnya Na itu pasti 1 karena dia golongan 1A gitu ya. Itu aja wis, pokoknya kalau misalnya dia golongan 1A berarti dia 1, wis gitu aja. Nggak usah repot-repot ya. Ka-nya itu adalah 10 pangkat 5, oke. Di sini H+-nya yang kita cari ya, H+. Oke, H+, berarti H+ itu sama dengan 10 pangkat 5, ini adalah 10 pangkat 1 ya, berarti ini jadi 10 pangkat 6. Maka pH itu adalah min log H+. Hasilnya itu adalah min log 10 pangkat 6. Nah, kalau log itu dia bisa keluar pangkatnya, jadi 6. Maka hasilnya adalah yang A. Oke. Next, nomor 54. Nah, nomor 54 ini kok udah keisi ya, teman-teman. Sorry. Nomor 54. Jadi di sini dia bilang amonia memiliki tetapan kesetimbangan sekian. Oke. Kb-nya 1 kali 10 pangkat 5 ya. Maka pada temperatur 25 derajat Celcius pH larutan NH3-nya berapa? Oke. Nah, di sini kan pH-nya kita bergantung sama OH-. Ya, OH- itu adalah basa ya, jadi basa. Jadi teman-teman, kalau misalnya ketemu soal kayak gini nggak diketahui nih molnya, nggak diketahui mol bereaksinya gitu, mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisanya nggak diketahui semuanya, berarti teman-teman di sini sama kayak tadi, kita harus misalkan X ya, X di sini. Oke. Kenapa H2O-nya nggak dihasilkan X? H2O itu nggak include ke dalam rumus Kb. Jadi rumus Kb itu adalah produk per reaktan ya. Produknya NH+ OH- dengan reaktan. Kenapa OH2O itu nggak masuk? Karena H2O itu molnya itu sangat-sangatlah besar gitu. Dan dia itu nggak berubah ya. Jadi di sini kita hanya pakai yang NH4 OH- sama NH3 gitu ya. Jadi H2O-nya nggak include gitu teman. Karena H2O-nya di sini adalah sebuah pelarut. Oke. Ya, X, terus di sini adalah A, di sini A, di sini A gitu. Sorry. Di sini A. Oke. Nah, maka langsung aja teman-teman di sini ya. Ini X min A. Ini adalah A. Ini adalah A, ini adalah A gitu. Nah, langsung rumusnya masukin X. Ini ini A, NH4-nya A ya. Di sini A per X min A di sini. Maka hasilnya adalah A kuadrat per X min A.
ya, sama dengan KB. Maka KB-nya ini kita tulis di sini ya. Sorry. Sini 10 pangkat min 5 itu sama dengan A kuadrat per X min A. Kita misalkan X-nya, X itu kita misalkan 0,1 ya. Jadi kita bisa misalkan sesuatu ya. X-nya itu misalnya 0,1. Berarti kalau X-nya 0,1, nih A kuadrat per 0,1 min A 10 pangkat min 5. Nah, berarti 10 pangkat min 5 ini 0,1 min A sama dengan A kuadrat. Nah, ini 10 pangkat min 6 itu dikurangi dengan 10 pangkat min 5A sama dengan A kuadrat. Ini kita dicoret aja karena dia nggak akan mempengaruhi terlalu jauh, karena dia pangkatnya itu sangat terlampau jauh ya. Jadi kita abaikan ya, karena dia sangatlah kecil nilainya sehingga tidak mempengaruhi nilai gitu. Maka A itu kita bisa tulis dengan 10 pangkat min 3 ya, karena biar teman-teman paham aja, 10 pangkat min 6 terus kita akar jadi 10 pangkat min 3 gitu. Oke. Kita ketemu A-nya adalah 10 pangkat min 3, berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Maka POH-nya itu adalah 3, maka pH-nya itu adalah 11. Jadi just knowledge saja, pH plus POH itu sama dengan 14. Maka jika POH-nya 3, maka ininya 11 gitu. Nah, POH itu diperoleh dengan min log OH. Nah, jadi tadi OH-nya itu ketemu 10 pangkat min 3 kan teman-teman. Jadi langsung include aja di sini. Jadinya OH-nya itu adalah POH-nya itu adalah 3 gitu. Dan pH-nya 11. Maka hasilnya yang 11 adalah yang A gitu. Nah, nanti teman-teman contohnya kalau misalnya X-nya teman-teman masukin 1 ya, nanti hasilnya beda. Tapi bedanya nggak signifikan, nanti jadinya itu 11 lebih ya. Jadi nggak mungkin kayak nanti hasilnya 9, 8, 5, 3 gitu. Jadi hasilnya akan memper atau mendekati dengan 11. Jadi hasilnya itu adalah yang 11 gitu. Oke. Next, soal yang nomor berapa nih? Nomor 55. Oke. Tetapkan hasil kelarutan MgOH2 adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Oke. Terus habis itu dalam suatu larutan MgCl2 dengan konsentrasi sekian ditambahkan larutan NaOH. Jadi MgCl2 ditambahkan dengan NaOH. Ini saya udah bikin reaksinya ya. Jadi terus habis itu endapan akan mulai terbentuk ketika pH-nya berapa. Oke. Jadi teman-teman di sini itu bentuk reaksinya dulu. MgCl2 itu tadi kan ditambah sedikit NaOH ya. Jadi NaOH ditambah MgCl2. Nah, teman-teman cara reaksi itu gimana? MgCl2 itu terdiri dari Mg2+ ya sama Cl-. Nah, ini NaOH itu terdiri dari Na+ dan OH-. Jadi ini di cross ya, disilang ya. Jadi NOH- itu dikali sama digabung sama Mg, Cl- itu digabung sama Na. Jadi NaCl ya, dan MgOH2 seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini, itu kita langsung aja, ini kan 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Ini jadi 2 kali 10 pangkat min 3 gitu. Nah, kayak gitu. Nah, MgCl2 nih. Kalau misalnya kita uraikan ion-ionnya, MgCl2, nih kalau misalnya kita uraikan ionnya di Mg2+, ini Mg2+ plus 2Cl-. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini berarti MgCl2-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 ya, 2 kali 10 pangkat min 3. Ini Mg2+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, maka MgOH2 kalau misalnya kita uraikan ionnya MgOH2 itu adalah ini Mg2+ plus OH-nya. Nah, di sini kita nggak tahu OH-nya itu berapa. Ini kita tulis 2S. Di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini yang yang kita uraikan tadi 2 kali 10 pangkat min 3, ini tulis saja di di sini 2 kali 10 pangkat min 3 kita uraikan di sini Mg2+, sama-sama Mg2+ gitu. Oke. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita cari KSP ya, kelarutan sini ya, KSP itu sama dengan kelarutan dari Mg2+ ya sama OH- dikuadrat. Kenapa dikuadrat? Karena koefisiennya 2 gitu. Oke, teman-teman. Nah, lanjut di sini KSP-nya tadi ketemu 2 kali 10 pangkat min 11 ya. 2 kali 10 pangkat min 11. Ya, ini Mg2+, Mg2+-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3.
Jadi OH min kuadrat ya, OH min kuadrat. Jadi OH minnya itu adalah ini coret-coret. Jadi ini 10 pangkat min 8 ya. Jadi OH minnya itu adalah 10 pangkat min 4. Maka POH dulu. POH itu adalah min log OH min kan. Nah, min log OH min itu adalah min log 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 4 POH-nya. Maka pH-nya itu adalah 8. 10. Karena 10 plus 4 adalah 14. Jadi saya bilang tadi pH plus pOH itu adalah 14 gitu. Next. Kalsium fluorida CaF2 memiliki tetapan setimbangan 3,9 kali 10 pangkat min 11. Jika dibuat larutan jenuh CaF2 pada temperatur 25 derajat Celcius, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Kelarutan CaF2 dalam air adalah seperempat dari KSP ya. Jadi kita tulis dulu CaF2 itu ini koefisiennya 1, ini 1, ini 1 ya. Ini 2, sorry. Kalau 2 berarti 2S gitu. Ini 1 berarti 1S, ini 1S gitu ya. Jadi kita harus cari S-nya ini berapa gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita tulis KSP itu sama dengan CA di sini CA ya pangkat 1 ya, di sini ada F pangkat 2. Oke. Karena di sini koefisiennya 2 gitu. CA-nya itu adalah S ya. Terus F-nya itu di sini adalah S 2S ya kuadrat gitu. Jadi di sini adalah 4S pangkat 3. 2S kuadrat itu kan 4S kuadrat dikali dengan S, berarti 4S pangkat 3 itu sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 11. Berarti ini salah ya teman-teman. Nah, yang A itu salah. Karena di sini dia bilang seperempat KSP, salah. Nggak seperempat KSP, tapi seperempat di akar pangkat 3 gitu ya. S-nya itu sama dengan 3,9 per 10 pangkat min 11 di akar pangkat 3 ya. Sorry kok gini. Dikali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 4 kayak gini. Jadi bukan hanya dibagi 4 tapi juga di akar pangkat 3 gitu. Salah ya. Nah, nomor yang B, jawaban yang B, Ca2+ dalam larutan jenuh adalah 2 kali F min. Salah ya, karena F minnya itu adalah 2 kali dari Ca-nya. Kebalik ya. Kalau misalnya yang C, penambahan 0,1 HF akan memperkecil larutan CaF2. Ini benar. Ya, saya akan jelaskan kenapa ini benar. Kok salah? Ini benar. Jadi HF, kalau misalnya teman-teman pecah di sini ya, HF itu jadi H plus F min kan. Nah, jadi di sini ada F min, sama-sama ada F min. Jadi misalnya saya punya air, terus habis itu saya kasih CaF2, maka akan pecah jadi ion CaF2+ dan 2F min kan. Nah, kalau misalnya saya juga campurin HF gitu. Saya juga campurin HF dengan CaF2, HF-nya itu kan juga pecah jadi H+ sama F min kan. Yang seharusnya tadi F minnya itu kelarutannya sekian, kalau misalnya ada HF ya jadi berkurang karena di sini HF-nya juga mecah jadi F min gitu. Jadi kelarutan F min yang di dalam larutannya itu berkurang gitu. Jadinya ini benar gitu. Oke. Paham nggak teman-teman? Ya harusnya paham sih. CaF2 mudah larut dalam air, ini salah ya. CaF2 itu nggak mudah larut dalam air. Dalam larutan jenuh CaF2 terdapat 2 mol ion Ca2+. Ini salah karena ini bikin kesimpulan sendiri ya. Oke, kayak gitu. Next, nomor 58. Di antara senyawa berikut, senyawa bersifat polar adalah yang mana? Nah, bersifat polar itu ketika dia itu berbeda keelektronegatifan. Ya, jadi misalnya saya punya ini A, ini adalah non polar semua nih. Saya bentuk ini adalah bentuk-bentuk non polar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu lihat, ini adalah materi bentuk molekul. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang CH4 itu kalau misalnya dipecah C, terus H4 gitu. H gitu. Di sini ini ada ada X gitu. Ini bundar. Jadi ini mereka saling melengkapi kayak gitu. Jadinya mereka itu adalah bentuknya yang ini teman-teman. Nggak ada yang namanya pasangan elektron bebas. Jadi misalnya saya punya CH3 kan CH gini kan. Nah, berarti ini ada ini gitu ya. Ini gini. Nah, ini ada satu elektron bebas di sini gitu. Rasanya gitu. Jadi nggak ada elektron bebas. Jadi nggak elektronegatif. Jadi nggak ada perbedaan elektron negatif. Jadi di sini CH4 itu adalah non polar gitu.
bentuknya adalah yang ini, bentuknya adalah yang tetrahedral gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung ya penjelasannya kayak gini, teman-teman bisa lihat YouTube aja bentuk molekul ya. Jadi daripada bingung penjelasan saya gitu. Ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, kalau misalnya yang CO2 itu berarti C, terus di sini ada O, di sini ada O. Ya, di sini gini ya, gini. Ini gini. Nah, berarti ini adalah bentuknya adalah linear kayak gini teman-teman ya. Jadi bentuknya A-nya itu adalah C di sini, terus ini O, di sini O kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi C4 ini di sini C, terus di sini H, di sini H, di sini H, di sini H gitu. Oke. Next yang BF3, B itu 3 ya, ada 3 teman-teman. Elektron valensinya. Nah, F itu adalah 9. F itu 9. Jadi kalau misalnya saya gambar nih banyak banget nih. Nah, kayak gini. Nah, terus dia ikatan kayak gini. Terus dan seterusnya kayak teman-teman. Dan seterusnya. Sorry. Dan seterusnya kayak gini. Jadi bentuknya nanti itu adalah bentuknya adalah seperti ini. BF3 itu ini kayak misalnya B ya, B itu terus ini F gitu. Oke. Aman ya. Terus habis itu kalau misalnya yang D itu PC5, P itu kan 5 teman-teman, CL itu 9 ya. CL itu elektron valensinya 7. Jadi kurang 1 kan. Jadi elektronnya itu satu nempel semua gitu ke CL-nya. Jadi di sini adalah P, di sini adalah CL gitu. Nah, gitu. Jadi ini non polar semuanya gitu. Ini salah. Nah, tinggal HCN di sini teman-teman. Nah, C itu sebagai atom yang pusat gitu. Nah, N sama H itu pinjam elektron dari C gitu. Jadinya kalau misalnya di sini ini N ini H itu kan udah nggak cocok gitu teman-teman. Nggak cocok karena di sini H, di sini N gitu. Beda sama misalnya CO2. Di sini C terus harusnya CO2 kan kayak gini ya, O, C, O gitu. O dan O terus habis itu tengahnya C. Kalau di sini C terus ini ada N, ini ada H. Jadi di sini anomali teman, H dan N gitu. Mereka beda elektronnya, mereka elektron valensinya beda. Jadi mereka banyak perbedaan elektronegatifan. Jadi mereka akan jadi polar. Jadi kayak gini teman-teman. Ini bentuknya linear tapi dia bentuknya N itu lebih elektronegatif daripada H. Ya, jadi ini akan lebih tertarik ke sini. Gitu teman-teman ya. Oke. Next, lanjut. Berarti jawabannya adalah yang E gitu. Oke. Di antara reaksi-reaksi berikut, reaksi yang entalpinya merupakan pembentukan dasar adalah pembentukan standar adalah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, pembentukan standar itu adalah unsur-unsur ya kayak A, B dan membentuk senyawa ya gitu. Jadi harus unsur teman-teman. Yang jadi reaktannya itu harus unsur. Contoh yang A, CaO2 menjadi CaO, ini benar. Ini adalah pembentukan standar. Jadi jawabannya langsung yang A. Nah, terus kenapa nih yang B itu salah? Ini Ca2+ ini dalam bentuk ion ya, bukan dalam bentuk standar. Ca dalam bentuk standar jadi Ca solid ya, kayak gitu. Kalau misalnya C itu salah karena di sini senyawa, ini senyawa gitu. Harusnya yang unsur terus unsur kayak gitu. Paham ya? Terus yang D juga sama, ini senyawa, reaktannya itu senyawa, ini salah. Kalau misalnya yang E kenapa salah? Jadi Ca itu bentuk standarnya. Ca itu bentuk standarnya itu adalah solid ya. Bukan gas, nggak ada ya di alam itu bentuk Ca itu gas ya, adalah solid gitu. Untuk standarnya adalah solid, maka jawabannya adalah yang A gitu. Next ya, ini gampang banget. Nomor 60, di antara reaksi berikut reaksi yang bukan merupakan reaksi redoks adalah yang mana ya. Jadi yang bukan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, jadi di sini teman-teman adalah memakai bilox ya, memakai bilox. Nah, kalau teman-teman nggak paham gimana cara pakai bilox tuh, teman-teman cari di YouTube aja, pakai reaksi redox ya. Pakai bilox, sorry. Cl itu biloxnya adalah -1 dikali 2, jadi ini -2, ini jadi +2, ini +2 gitu, oke? Di sini adalah -2, -1, -1, ini -4 ya, karena dikali 4, terus ini +4, ini +4. Nah, ini ada +2, terus ini +4, dia mengalami kenaikan bilox, berarti dia oksidasi, maka salah gitu teman-teman ya. Ini nomor A itu salah, kita cari yang nggak mengalami redox. Terus ini 0, terus ini +1, ini -1, ini salah, jelas salah teman-teman ya. Ini jelas salah. Terus di sini yang C itu O itu adalah -2, di sini +2, oke?
Cu ini min 1 min 2, ini plus 2 plus 2, ini benar, ini min 1 plus 1, ini adalah min 2, ini plus 1 plus 2 min 2. Oke, ini benar ya teman-teman, nggak ada yang berubah, jadi jawabannya yang C. Kita analisis lagi yang D, ini min 2 ya, ini adalah harusnya plus 2, ini min 2, ini plus 2, ini plus 1. Cu nya di sini 0, ini salah ya, jelas. Ini pokoknya kayak gitulah teman-teman ya, dianalisis pakai Bilox yang mana yang dia itu nggak mengalami perubahan Bilox pada reaksinya ya, maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Dari data potensial reduksi standar berikut ya, CO2 plus 2E plus CO ini enol selnya sekian ya. Jadi maka reaksi berikut ya memiliki potensial standar tuh sebesar berapa. Jadi ingat teman-teman, di sini ingat dulu, E0 itu nggak boleh dikali dan dibagi. Contoh yang tadi, kalau misalnya delta H itu boleh dikali, boleh dibagi, boleh bentuk jadi plus, jadi minus. Kalau dibalik, kalau minus jadi plus gitu boleh. Tapi kalau misalnya E0 di sini hanya boleh untuk dijadikan plus atau minus. Contoh ya, misalnya contoh di sini, misalnya saya punya array A plus B itu sama dengan AB kan, gini kan. Ini misalnya E0-nya itu adalah Z ya, maka kalau misalnya saya balik AB ini jadi A plus B kayak gini, berarti ini E0-nya sama dengan min Z, ini boleh ya, boleh. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini misalnya saya kali 2, ini saya kali 2, ini kali 2, ini tetap E0-nya itu min Z gitu teman, nggak berubah jadi kayak min 2Z, ini salah ya. Jadi tetap gitu, nggak boleh dikali dan nggak boleh dibagi E0 itu, oke? Nah, jadi beda sama yang namanya delta H ya, delta H itu boleh dibagi, boleh dibagi, boleh diwalik-walik, segala macam lah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita cari ya, kita tulis reaksinya CO2 plus 2 elektron min ya, jadi CO. Nah, di sini yang reaksinya mau itu adalah CO-nya di sebelah kiri, berarti di sebelah kiri ini CO. Ini kita tulis E0-nya itu sama dengan 0,34. Ini CO-nya di sebelah kiri, berarti ini CO2, ini CO, sorry. Jadi ini CO2 plus 2 elektron min ya. Jadi ini E0-nya itu adalah min 0,34. Kayak gini. Terus habis itu yang satunya AG. Dia minta AG-nya itu di sebelah AG plusnya itu di sebelah kiri, tapi dia dikali 2 ya. Udah langsung aja kali 2 AG plus 2 AG plus 2 elektron min itu jadinya adalah 2 AG. Nah, E0 selnya itu adalah dia 0,8 tetap, karena walaupun ini dikali 2 kayak gini, dia tetap teman-teman E0 selnya. Jadi di sini langsung tulis di sini 2 AG plus ya, plus 2 elektron min ya. Ini jadi 2 AG. Ini kita tulis ada reaksi selnya ya. Ini nolnya adalah 0,8. Maka ini kalau misalnya kita reaksikan nih, jadi 2 elektronnya itu hilang teman-teman, karena di sini elektron yang di Cu itu di kanan, terus elektron yang di Ag itu di kiri, jadi dicoret aja. Jadinya Cu plus 2 Ag plus ya, 2 Ag plus ini jadinya Cu 2 plus ya, 2 plus dengan 2 Ag ya, ini Ag. Maka ini E0-nya itu ditambah teman-teman, E0-nya ditambah min 0,34 tambah 0,8 itu jadinya 0,46. Maka hasilnya adalah yang B gitu. Oke, lanjut. Nomor 82. Oke, ini agak ribet ya, nomor 82 pemahamannya agak ribet. Berikut adalah analisis soal volta. PT ya, PT di sini ini menggambarkan dia itu adalah elektroda ya. Elektroda dari yang namanya anoda gitu. Jadi yang di kiri itu adalah anoda, yang di kanan itu adalah katoda gitu. Karena saya jelaskan dulu. Jadi nanti reaksinya itu jadi seperti ini ya. H2 nanti itu jadi H+ ya, jadi H+. Jadi H2 jadi H+ kayak gitu asalnya. Ya CO2 plus itu reaktannya, yang di kiri itu reaktannya teman-teman, yang di kanan itu adalah produknya. Jadi CO2 plus itu reaktannya, CO itu adalah produknya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, di sini kan ion ya plus, terus habis itu di sini dia jadi bentuk yang solid gitu, bentuk yang bukan ion. Jadi kalau misalnya ion terus dia jadi bentuk yang solid bukan ion, itu namanya dia jadi mengalami reduksi, atau dia itu adalah katoda. Ingat teman-teman, di sini saya udah nulis Krauss-Kappan ya. Jadi katoda itu
reduksi, anoda itu oksidasi ya. Crow, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kalau kepan itu katoda positif, anoda negatif gitu. Ya, ingat teman-teman, ini crow sama kepan. Nah, terus habis itu udah tahu, terus kita analisis ya di sini soal elektron mengalir dari logam Cu ke logam Pt. Ini salah, teman-teman. Karena kenapa? Harusnya elektron itu mengalir dari yang namanya negatif ke positif. Jadi ini aliran elektronnya. Saya tuliskan ya, elektron itu dari negatif to positif ya. Kalau listrik itu dari positif ke negatif. Apa maksudnya? Di sini kita lihat Cu, dia itu adalah mengalami reduksi, atau dia itu katoda, atau dia itu positif. Katoda itu positif. Maka tadi dia bilang di sini elektron mengalir dari logam Cu ke logam Pt. Harusnya dia itu mengalirnya itu dari yang negatifnya itu adalah yang anoda. Jadi H ke Cu gitu. Paham nggak teman-teman ya? Jadi anoda itu adalah negatif. Yang negatif itu adalah yang H mengalir ke positif. Positifnya itu adalah yang mengalami reduksi, katoda yang Cu gitu. Jadi ini salah, teman-teman. Ion H+ itu mengalami reduksi. H+ mengalami oksidasi ya, teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat yang di kiri itu bukan solid. Maksudnya itu dalam bentuk yang bukan ion. Jadi kalau bentuk bukan ion ke bentuk ion itu namanya dia itu jadi oksidasi. Kasarnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman gambarkan ya seperti ini, H2 itu nanti plus H2 itu jadi 2+ ya, 2+ plus 2 elektron min. Jadi kalau misalnya elektron minnya itu di sebelah kiri, itu berarti di sebelah kanan itu berarti oksidasi. Kalau misalnya Cu, kita gambarnya Cu 2+ plus 2 elektron min jadi Cu. Nah, 2 elektron min itu di sebelah kiri. Jadi 2 elektron min itu apa? Jadi misalnya ini 2 elektron min, 2 dikali min, 2 min ya. Ini 1 dikali 2+ jadi 2+. Jadi 2+ ditambah dengan 2 min. Maka jadinya di sini muatannya tidak positif dan juga negatif gitu. Muatannya Cu gitu. Ya, muatannya Cu gitu. Lanjut, ion H+ mengalami oksidasi, ini salah jelas. Elektron Pt bertindak sebagai anode. Ini anoda harusnya ya. Nah, ini benar karena di sini kita lihat PT itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Di sebelah kiri artinya itu adalah dia mengalami oksidasi berarti dia itu anoda gitu. Contoh di sini PT itu adalah elektroda anoda ya. Jadi di sini itu benar yang C. Oke. Nah, kalau yang di masa elektroda Cu itu berkurang. Harusnya elektroda Cu itu bertambah, teman-teman. Karena pada dasarnya Cu di sini adalah katoda. Ya, jadi dia itu Cu-nya itu bertambah gitu. Jadi yang Cu2+-nya berkurang, Cu-nya bertambah gitu. Terus anion dari jembatan garam bergerak ke larutan Cu12. Jadi kalau anion itu bergerak ke anoda ya. Nah, anodanya itu adalah si H2, berarti harusnya bergeraknya ke H2 gitu. Oke. Lanjut 83. Suatu arus listrik dialirkan melalui larutan Cu12 dan menghasilkan 15,9 gram logam Cu. Ini kita tulis dulu ya. Masa berapa tadi? Masa Cu ya, masa Cu itu adalah 15,9 gram. Dengan AR-nya itu air Cu itu adalah 63,5. Berarti kita tulis saja teman-teman di sini. Mol dari Cu ya, mol dari Cu. Oke. Mol dari Cu itu adalah massa Cu diper dengan air Cu gitu. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa 15,9 diper 63,5 berarti berapa teman-teman di sini hasilnya? 15,9 dibagi dengan 63,5 ini adalah 0,25 ya. Gitu. Nah, berarti di sini HCO ini 0,25 mol. Nah, berarti di sini kita tulis elektronnya 2 elektron berarti dikali 2 kali 0,25 ya, gitu. Jadi 0,5. Nah, di sini teman-teman highlight ya. Kalau misalnya elektron itu molnya itu pasti sama. Jadi di sini ini 0,5 kan, berarti di sini 0,5. Meskipun di sini 1, di sini 2, itu tetap sama teman-teman, karena reaksinya beda. Ini Ag itu terus di sini Cu gitu. 0,5 berarti di sini Ag plusnya itu adalah 0,5. Berarti di sini
tulis saja NaG itu sama dengan massa Ag plus dari air Ag. NaG-nya itu adalah 0,5 tadi, 0,5 ini massa Ag per dengan AR-nya itu adalah 108. Berarti 108 kali 0,5 masanya itu adalah 54. Ya, gitu. Maka hasilnya D. Oke, lanjut nomor 84 ya. Jadi nomor 84 reaksi ini itu ketika NO-nya itu 2NO0 dan H2-nya tetap itu berapa? Langsung masukin ya. Jadi kalau misalnya laju reaksi itu sama dengan K kali NO kuadrat H2. Ya, jadi langsung masukin teman-teman. K di sini adalah 2NO 0 kuadrat. Di sini H2. Berarti di sini adalah jadinya 4K 2 NO 0 ya. Di sini kali H2. Nah, harusnya di sini itu harusnya 1 terus di sini jadi 4. Berarti 4 kali laju awal gitu. Oke, di sini 4 kali laju awal. Lanjut. Larutan NiCl2 0,1 molar di elektrolisis pada tekanan 1 atm dan larutan pH 7 ya. Di sini highlight ya, pH 7. Oke, diketahui potensial reduksi standar masing-masing spesies adalah sebagai berikut. Ya. Nih, pernyataan yang benar untuk sel elektrolisis tersebut adalah gimana? Ya, jadi teman-teman, di sini sudah saya buatkan semua reaksinya ya. Ni2+, Cl2, terus habis itu H2O dan O2, terus habis itu H2-nya sudah saya buat semua reduksi. Ingat teman-teman, kalau reduksi dia itu elektronnya di sebelah kiri gitu. Elektronnya di sebelah kiri gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita disuruh menganalisis mana jawaban yang benar. Di katoda terbentuk gas H2. Jadi teman-teman, di sini kita tulis dulu ya anoda. Nah, di anoda itu hanya akan terbentuk 2 ya, Ni dan juga H2. Karena kenapa teman-teman? Karena gini, karena nggak mungkin kan di reaksinya itu ada gas O2 yang akan menghasilkan air. Ya, yang akan menghasilkan air itu nggak mungkin. Terus di sini Cl2 terus menghasilkan Cl- nggak mungkin. Karena kenapa? NiCl2 itu nanti akan terionisasi jadi Ni plus 2 Cl- gini. Jadi yang terbentuk adalah Cl- bukan Cl2. Jadi Cl2-nya di sini nggak ada produknya ya. Jadi untuk mengalami reduksi itu hanya ada H2O ya sebagai pelarut untuk menjadi H2. Jadi terus habis itu ada Ni2+ yang dari ini, Ni2+ nih. Sorry, ini akan terion jadi Ni2+ Cl-. Nah, ini ada Ni2+. Jadi hanya akan terbentuk Ni dan H2. Nah, di sini kita lihat Ni dan H2. Di sini mana yang dia itu lebih positif, maksudnya yang lebih besar nilainya. Min 0,23 dan min 0,414 itu lebih besar min 0,23, Mbak. Maka ini yang akan mengalami oksidasi. Reduksi ya. Sorry. Ini katoda, teman-teman, bukan anoda. Reduksi ya. Nah, maka ini jelas salah. Jelas salah. Di katoda terbentuk H2. Jelas salah. Terus yang B, di anoda terjadi reaksi oksidasi Cl-. Ini benar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini anoda, ya, di sini anoda. Anodanya itu sisanya, teman-teman. Anoda itu berarti ada Cl-, ada Cl2, terus habis itu ada yang namanya H2O di sini, H2O. Jadi kalau oksidasi, ini kita tulis dulu. Ini 2 Cl- itu jadi Cl2 plus 2 elektron min. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini menganalisis itu oksidasi itu elektronnya di sebelah kanan gitu. Kalau reduksi di sebelah kiri gitu. Ini reduksi, ini oksidasi kayak gitu. E0-nya itu kita balik. E0-nya itu jadi min 1,30 ya. 1,36, sorry. Nah, terus habis itu yang mana yang O2 ini kita jadiin juga. Jadinya di sini adalah H2O ya, jadi O2 plus H plus 4 elektron min. Dengan E0-nya itu adalah sama dengan min 0,18. Sorry.
nggak cukup. Jadi di sini min 0,815. Min 0,815 sama min 1,30 itu besar mana? Besar ini, berarti harusnya harusnya H2O ini teroksidasi ya. Tapi teman-teman, di sini teman-teman lihat, kita udah highlight tadi pH-nya 7 ya. Di sini kita lihat H2O ini menghasilkan O2 4H+ dan juga 4 elektron min. Ini menghasilkan 4H+, sehingga nanti larutannya tambah asam. Jadi pH-nya nggak 7 lagi. Nah, maka dari itu yang akan teroksidasi itu adalah yang Cl, karena dia tidak membuat asam larutannya. Jadi Cl min yang akan teroksidasi. Cl min yang akan teroksidasi menjadi Cl2 gitu. Ini yang benar, ini yang benar. Maka hasil yang B. Di katoda terjadi reduksi air. Ini salah ya, jelas. Karena katodanya terjadi reduksi Ni. Ya, Ni 2+ ya. Terus dari itu di anoda terbentuk logam Ni. Jelas salah, karena di anoda itu akan terbentuk Cl2 ya. Cl2 gitu. Terus habis itu di katoda terbentuk gas O2. Ini jelas salah. Maka jawabannya yang B, benar ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 86. Ya, 86 ini agak sulit ya. Teman-teman harus paham materi ion kompleks ya. Ini memang sebenarnya itu ada yang diajarin di sekolah, ada yang enggak ya. Jadi teman-teman belajar aja ion kompleks ya. Jadi analisis ion kompleks di sini adalah Fe itu bertindak sebagai logam pusat, Cl itu bertindak sebagai ligan ya. Dan di sini caranya kita ngerjain kayak ginian itu adalah teman-teman itu lihat Cl min, Cl ya. Cl itu dia itu adalah muatannya itu adalah min 1. Wis, tulis ya min 1 di sini, min 1 dikali dengan 6. Jadi di sini ada min 6. Terus di sini ada muatannya 3 min. Berarti di sini harus supaya dia min 3, ya min 6 itu harus ditambah berapa? Ya harus ditambah dengan plus 3 gitu. Oke. Ini plus 3. Maka kita harus cari elektron valensi dari Fe26 3+ gitu. Fe26 dulu kita cari ya. Nah, elektron S1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D6. Kayak gini ya. Nah, kalau misalnya di sini kita tulis ya 3+ itu bukan 3D6-nya yang dikurangi, tapi kulit terakhirnya itu 4, teman-teman. Kulit terakhirnya itu 4, berarti S2-nya itu yang akan dikurangi. Jadinya 3S2, 3P6, 4P0 dan 3D5 gitu. Gitu ya, teman-teman. Paham ya? Nah, maka kita isi. Nih, teman-teman, udah aku bikinin tabel nih. Gitu. Oke. Nah, kita isi nih 1 2 3 4 5. Ini kita isi orbitalnya ya. Kalau isi orbital itu dari bawah dari bawah dulu 1 1 1 1 1 gitu. Nah, gitu. Nah, terus habis itu di sini ini adalah D. Ini adalah D, ini adalah S, ini P, ini D ya. Nah, habis itu kita isi semuanya D3 D5. Terus itu CL-nya itu ada 6. Berarti CL-nya ada 6. CL-nya kita tulis sini 1 2. Ya, sampai dia itu 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia terbentuk akan ada sp3d2. Sp3d2 itu kalau misalnya kita udah tahu bentuk molekulnya di sini sp3d2 itu adalah oktahedral ya, oktahedral. Saya akan belajarin teman-teman dulu ya. Nah, Cl itu adalah ligan lemah. Ya, di sini Cl itu adalah ligan lemah. Apa ligan lemah dan ligan kuat? Nanti saya akan ajari di Cn. Cn itu adalah ligan kuat, teman-teman ya. Sama, Cn itu muatannya itu adalah min 1 ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat ini min 1 di sini. Terus habis itu di sini adalah min 6. Nah, untuk untuk jadi muatannya 3 min itu jadi di sini ada plus 3 gitu. Plus 3. Nah, ini sama, teman-teman. Sama ya, sama semuanya. Ini jadi kita copy aja di sini, copy. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk bikin elektron valensinya lagi gitu. Ini copy, di sini paste. Oke, di sini. Nah, ini sama semuanya ya, teman-teman. Sama semuanya. Nah, terus bedanya apa? Lah, bedanya di sini. Teman-teman. Ini sih. Biar nggak bingung. Nih, saya copy juga.
Ini copy. Pas. Nah, kayak gini. Oke. Nah, saya contohin ya. Jadi, ini kan 3D5 ya. Ini harusnya kayak gini. 1 2 3 4 5 kayak gini. Oke. Nah, di sini CN itu ada ligan kuat. Ligan kuat ini adalah menyatukan semuanya kayak gini. Menyatukan semuanya kayak gini. Nah, jadi ini kan 5 ya. Ini 1 2 ini loh. 1 2 3 4 5. Jadi ini yang 5, yang 1 2 3 4 5 ini disatuin jadi satu ke sini. Jadinya seperti ini ya. Nah, ngisi CN-nya itu di sebelah sini. 1 2 ya, 3 4 ya, 5 6 gitu. Ini D, ini D, ini S, ini P. Nah, yang terisi tadi yang ini, yang ini, yang ini gitu. Jadinya D D2 SP3. Jadinya SP3D2. Sama teman-teman. Ternyata oktahedral. Nah, gitu. Maka di sini kita lihat ion F3+ memiliki 6 elektron pada orbital B. Ini salah ya. Ion Fe3+ itu memiliki 5 elektron pada orbital D. Ini 1 2 3 4 5 kayak gitu. Oke. FeCN3- itu membentuk trigonal bipiramida. Ini salah karena akan membentuk oktahedral ya, oktahedral. Terus FCl6 3- ini akan membentuk oktahedral. Ini benar. Maka jawabannya yang C ya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Lanjut nomor 87 ya. Nomor 87 di sini saya di sini O ini artinya apa? Dia itu adalah alkanol, alkohol gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada O di akhir-akhir ini berarti alkohol. Contoh ini kan cari isomer ya. Berarti kita tulis dulu nih C-nya 3 ya, C-nya 3 ikatan. Terus habis itu di sini misalnya ada O gitu. Ini CH3, ini CH3, ini CH2, sorry. Ini CH2. Wah. Bentar. Ini kok aneh ini ya. Ini CH2, ini CH3, ini CH3 ya. Nah, ini kalau misalnya jumlah 3 plus 3 plus 2 kan 8. Berarti ini berarti ini CH8O gitu. C3H8O gitu. Maka ini jadi 1 ya propanol. Karena ini induk utamanya di sini gitu. 1 propanol gitu. Terus kalau misalnya kita bikin lagi gitu, C terus kita bikin di sini O-nya di sini. Berarti ini adalah 2 propanol. Nah, propanol itu dia berisomer fungsi ya dengan yang namanya etoksi ya, etoksi. Ya, jadi kita bisa bikin seperti ini teman-teman. C-nya C, terus sini ada O ya, di sini ada C, di sini ada C ya. Jadi ini CH3, ini teman-teman untuk sendiri ya, CH3 bener kan? Hanya ada 8 ya, terus ada O di tengah. Nah, ini namanya adalah metoksi etana gitu. Maka isomernya ada 3 teman-teman. Jawabannya A. Oke. Lanjut nomor 88. Di antara nama senyawa berikut, penyamaan nyawa yang salah adalah penamaan senyawa yang salah adalah yang mana? Nah, kita analisis satu-satu ya, teman. 2 metil butana berarti C. Butana itu kan 4 ya. Butana itu 4 gitu. Butana itu 4. Nah, terus habis itu 2 metil. Nah, berarti ini adalah 2 metil butana. Bisa. Yang A bisa ya, yang A. Yang B 2 dimetil propana. Propana itu ada 3 ya. Sorry. Kayak gini aja. 3 ya, 3 kayak gini. Nah, terus ini 2, terus ini 2. Ini bisa 2 dimetil propana gitu. Oke. Lanjut yang C. Ini 3 dimetil propana. Jadi 3. Jadi kita bikin dulu gugusnya 3 gitu. Terus habis itu kita bikin 3 dimetil propana. Ini nggak bisa, teman-teman. Karena nanti ya urutannya itu akan jadi kayak gini. Nanti ini harusnya namanya itu adalah 2 metil butana gitu. 2 metil ini 2. Di sini 1 2 3 4. Nggak bisa, teman-teman. Jadi 3 dimetil propana. Ini hasilnya yang C ya, jawabannya. Nomor 89. Perhatikan struktur senyawa berikut. Senyawa tersebut adalah yang mana nih ya? Bersifat non polar. Jelas ini bersifat polar karena di sini kalau teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman analisis kayak gini, ini adalah gugus fenil ya. Ini adalah gugus fenil. Ini adalah amin di sini. Ini amin. Nah ya, jadi di sini fenil sama amin tuh kuat fenil gitu. Jadinya harusnya namanya itu adalah ini adalah permulaiannya ya.
IC-nya itu mulainya di sini. Jadi ini namanya, ini 1 C-nya, terus ini yang nomor 2 C-nya, terus ini yang nomor 3. Jadi 1 2 3 kayak gitu. Urutannya kayak gitu. 1 2 3 kayak gini. Ya. Jadi urutannya itu adalah 1 fenilpropan, 2 amin. Nah, jadi ini salah jelas. Terus bersifat optis aktif. Ini benar teman-teman. Karena optis aktif ya itu bersifat optis aktif karena di sini ada karbon kiral. Nah, karbon kiral ini apa? Karbon yang dimana dia itu mengikat 4 gugus yang berbeda. Ini lihat ya teman-teman di sini. Lihat ya. Nah, ini lihat yang nomor 8. Ini C-nya di sini ya. C-nya ini mengikat ada H, terus ada NH2, ada CH3, ya. Terus ya, ada CH2 di sini, ada CH2. Nah, ini beda-beda nih CH3, CH2, terus ada H, terus ada NH2, berarti beda-beda. Maka di sini akan terbentuk karbon kiral, teman-teman ya. Namanya adalah karbon kiral. Nah, karbon kiral itu biasanya dia itu bersifat optis aktif. Berarti ini yang B jawabannya kita. Nah, memiliki gugus etil, ini salah, memiliki gugus etil, harusnya amin ya, amin nih. Amin, harusnya amin. Amin dan fenil gitu. Oke. Next, nomor 90. Nih kita di penghujung acara ya. Setelah 6 tahap peluruhan dengan memancarkan sinar beta, nih dengan cara sinar beta, dan 7 tahap peluruhan dengan memancarkan. Memancarkan itu berarti dia meluruh ya teman-teman. Memancarkan sinar alfa, isotop radioaktif thorium akhirnya menghasilkan isotop stabil, yaitu apa? Jadi kalau teman-teman saya ingetin, bukan saya ingetin ya, saya kasih knowledge gitu. Kalau misalnya dia memancarkan ya sinar, ini saya pakai yang beta, alfa ya, alfa itu di sini ini teman-teman, alfa itu di sini pakai yang helium. Kalau misalnya yang ini beta itu pakai yang ini ya, pakai yang ini. Jadi dia itu maksudnya apa di sini? Kita contohin aja nih, misalnya 90 dia dipancarin sebanyak misalnya 3 kali misalnya di sini TH-nya, terus habis itu dia meluruh jadi 2 He, terus habis itu jadi X ya, sebuah senyawa X, sebuah unsur X. Terus habis itu dia meluruh lagi jadi X, ini X. Nah, ini namanya dipancarkan sebanyak 2 kali ya, 2 kali. Karena ini ada 2 kali He gitu. Dari alfa. Jadi, kita bisa simpulin kalau misalnya di sini kan ada yang namanya massa dan nomor atom ya. Kita analisis yang massa dulu. Massa proton. Massa atom ya, massa atomnya itu adalah 234 ya. Nah, terus habis itu nomor atom itu adalah 90. Nah, kalau misalnya dia diluruhkan oleh sinar beta, ini sinar beta mana? Sinar beta. Nah, beta itu kan -1, B terus 0 kan di sini. Nah, di sini dia hanya berpengaruh kepada nomor atom. Jadi kalau misalnya di sini dia diluruhkan sebanyak 6 kali, berarti 6 kali 1 itu jadi 6. Jadinya nomor atomnya itu ditambah 6. Jadi kebalik ya teman-teman. Kalau minus itu jadi plus gitu. Kalau alfa di sini 2 ya, 2 nomor atomnya ya. Alfa itu 2. Maka di sini He 2 ya. Jadi kalau ini jadinya 2 kali 7 karena dia di 7 kali tahap peluruhan gitu ya. Jadinya ini adalah 14. Nah, jadi ini adalah -14 teman-teman, -14. Nah, jadinya ini adalah berapa ya? 82 gitu. Oke. Ya, yang hasilnya 82 itu ada A sama E ya. Nah, berarti kita belum tahu jawaban yang mana. Kita massa atom ini nomor ini massa ya, massa. Nah, massa itu yang berpengaruh hanya He aja. He itu 4 ya. He jos. Nah, ini berarti 4 kali 7 ya, 28. Maka di sini dikurangi dengan 28. Maka hasilnya adalah 206 ya. Maka hasilnya adalah yang ya, 206 82 pp gitu. Oke teman-teman, mungkin menurut saya kimia itu adalah penjelasan yang paling belibet saya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kurang paham dengan penjelasan saya, teman-teman bisa tanya ya via Instagram, DM juga bisa, terus habis itu atau komen itu juga bisa. Nanti akan saya jawab sebisa mungkin ya, atau saya akan kirimi VN saya gitu di DM. Mungkin itu aja
teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman suka. Silahkan subscribe, like, dan komennya ya. Silahkan tunggu video-video saya yang berikutnya tahun 2024 ya. Akan saya bikin yang 2024. Oke, see you teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.